Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Pak, luar biasa. Luar biasa, Pak. Sehat, Pak. Luar biasa ya. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin ngecek dulu presensinya. Wisnu ada? Hadir, Pak. Sofia? Sofia hadir? Hadir. Wara? Itu, Pak. Hadir semua ya? Hadir, Pak. Baik, sebelum kita mulai materi kita hari ini, ya. Baik, anak-anak, pernah melihat kondisi seperti ini? Kenapa? Iya, Maaf, Pak. Pak. Kemarin Ini baru ya, saja. Baru aja malah ikut Baru ngambil, Pak. saja. Ya. Oke. Kalau yang ini, mungkin di daerah kalian ada yang mengalaminya. Pernah, Pak. Pernah, Kemarin. Pak. Kalau yang ini, Belum pernah, Pak. oh ya, ya semua ada. Yang terakhir, nah, yang barusan kemarin terjadi, pernah mengalami ya? Pernah. Pernah, Pak. Dari Iya, keempat Pak. gambar ini, kira-kira apa yang kalian pikirkan? Terjadi apa ya? Antrian banyak, Pak. Kelangkaan. Ya, Kelangkaan. 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 Terjadi kelangkaan ya. Nah, materi kita pada pagi hari ini itu adalah menganalisis kelangkaan. Untuk apa sih kita belajar tentang kelangkaan? Nah, tujuannya yang pertama, nanti kalian bisa menjelaskan pengertian kelangkaan, apa itu kelangkaan, kemudian faktor penyebab terjadi kelangkaan itu apa, kemudian kebutuhannya itu apa, dan jenis-jenis kebutuhannya itu apa saja. Ya, ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita konsepnya ada pengertian kelangkaan, faktor penyebab kelangkaan, pengertian kebutuhan, dan jenis-jenis. Dari gambar yang saya tampilkan tadi, kalian sudah pernah mengalaminya semuanya. Kira-kira kelangkaan itu apa? Ada yang bisa mendeskripsikan? Mungkin, Pak, mungkin bisa. Kesediaan barang atau jasa dengan yang membutuhkan tidak berbanding lurus, Pak. Ya, betul sekali. Jadi kelangkaan itu antara barang yang ada dengan kebutuhan itu tidak berbeda. Sumber daya ekonomi jumlahnya terbatas, tetapi kebutuhan kita itu jumlahnya tidak terbatas. Apa penyebabnya kira-kira? Yang tahu? Kira-kira penyebabnya apa? Kok bisa terjadi kelangkaan? Kurniati mungkin memberikan pendapatnya. Kira-kira apa? Ya, Pak. Saya belum sarapan, Pak. Jadi Saya coba, Pak. Ya, Ani coba. Silakan. Pasokannya
pasokan barangnya terbatas atau dikurangi. Oh ya. Jadi yang membutuhkan banyak, barangnya sedikit. Kemudian apalagi siapa yang mau jawab? Mungkin produksinya turun, Pak. Produksinya turun. Ya. Jadi yang disebutkan tadi ada benar ya. Terbatasnya bendanya, alat pemenuh kebutuhannya terbatas. Produksinya diturunkan, jumlahnya jadinya sedikit, yang membutuhkan banyak. Seperti minyak kemarin. Minyak kemarin itu yang membutuhkan banyak, tetapi jumlah produksinya dikurangi, bahkan ditimbun. Dan yang kedua ada kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Mungkin penebangan hutan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya ekonomi. Nah, negara kita itu sebenarnya orangnya pintar-pintar, tetapi banyak di antara kita yang kemampuan mengolah sumber daya ekonominya itu terbatas. Ada yang lebih memilih ke luar negeri untuk membantu negara-negara di sana dalam mengolah sumber daya ekonominya. Di negara sendiri, mereka tidak ingin membantu negara kita untuk mengolah sumber daya. Sehingga kemampuan manusia kita dalam mengolah sumber daya ekonominya terbatas. Yang keempat, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibanding penyediaan sarana pemenuh kebutuhan. Jadi kebutuhan manusianya itu jauh lebih cepat dibanding produksinya. Jadi kemampuan produksi yang bisa dihasilkan 100, tetapi kebutuhan yang ada melebihi dari yang diproduksi. Berbicara tentang kebutuhan, kira-kira kebutuhan itu apa sih? Ada yang tahu? Akhirnya nanti harus di LPG kan gitu loh, maka tetap akan keluar. Coba, ada yang tahu? Sesuatu yang harus terpenuhi, Pak. Kebutuhan. Ya, sesuatu yang harus dipenuhi. Jadi kebutuhan itu segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mencapai kemakmuran. Nah, untuk mencapai kemakmuran, manusia memerlukan alat pemuas kebutuhannya tadi. Alat pemuas kebutuhannya apa? Nah, jenis-jenis kebutuhan berdasarkan tingkatnya ada kebutuhan primer seperti sandang, papan, pangan, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan sekunder seperti alat transportasi, perlengkapan, handphone, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada kebutuhan tersier. Rumah mewah, mobil mewah. Ada yang pengen rumah mewah? Pengen, Pak. Pengen. Pak, pengen. Bekerja keras supaya bisa meraih apa yang kita inginkan. Dan yang selanjutnya berdasarkan subjek yang membutuhkannya. Ada kebutuhan individu. Ini ada orang yang mencangkul ini. Siapa ini? Petani. Petani. Petani itu butuh apa? Membutuhkan apa untuk bertani? Cangkul, Pak. Cangkul, Pak. Cangkul alat. Cangkul. Alatnya adalah cangkul. Dan yang kedua ada kebutuhan kelompok. Contohnya ini rumah sakit. Rumah sakit itu digunakan untuk kebutuhan semua orang. Yang selanjutnya ada kebutuhan berdasarkan waktu. Ada kebutuhan sekarang. Misalnya makan. Makan itu kan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini. Dan yang kedua ada kebutuhan mendatang. Yang suka nabung? Saya, Pak, suka nabung. Atau mungkin ada yang suka investasi? Nabungnya berupa investasi.
Para Pak, nabungnya emas banyak dia, Sultan. Udah jadi sultan ya Wara ya. Sudah berapa kilo emasnya Wara? 10, Pak. Wah, 10 kilo, Pak. 10 kilo. Wah, bisa dibagi-bagi ke teman-teman ya. Baik, yang selanjutnya ada kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan. Ada kebutuhan jasmani, seperti olahraga. Ada yang suka olahraga ini ya. Ini Ani kayaknya nggak pernah olahraga ini. Tidur terus, Pak. Ani, Pak. Terus ya. Punya tembem. Tahu. Dan yang kedua ada kebutuhan rohani. Untuk memenuhi kebutuhan rohani ya seperti sholat, ngaji, beribadah dan lain sebagainya. Kelihatannya pada lemas semua ini kenapa ini? Udah siang ya. Lapar, Pak. Lapar, Pak. Baik, udah siang. Nah ini ada tebak gambar, coba. Silakan tebak. Ada open, ada buaya, ada orang-orang ngapain ini. Kira-kira siapa yang mau jawab? Ada yang tahu ini gambarnya apa? Puasa ya, Pak. Puasa. 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 Apa ya? Puasa. Puasa apa? Gak ada yang tahu? Ini Puasa. ada open. Ada buaya. Buayanya B-nya ganti P. Y-nya Buka ganti puasa S. bersama. Iya, Oh, iya. betul. Iya, Buka betul. puasa bersama. Pada nggak fokus ini. Ingat Nah, kantin, selanjutnya. Pak. Ini apa? Masih berhubungan dengan yang tadi. Ada gambar orang menyelam. Ada huruf A dan T. Ada Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat. dari raya. Masih lama ya dari rayanya ya. Masih. Terakhir. Nah, siapa yang tahu? Ada baju, ada gambar apa ini? Ada gambar kerang ini. Ada gambar cat. Tidak ada yang tahu ini? Bau Bau keringat. keringat. Oh, bau keringat. Ya, Siapa ini yang bau tadi tidak keringatnya? mandi. Ini? Siapa yang belum mandi? Ayo. Wisnu, Pak. Wisnu belum mandi, Wisnu. Wisnu, Pak. Iya, Aduh, sukanya baunya nggak Sudah, mandi. Pak. Baik. Nah. Kemarin sudah Bapak kasih, kita bagikan LKPD-nya. Sebelum kita mengerjakan LKPD, Bapak akan membagikan kelompok ya, untuk mendiskusikan. Nah, kelompok pertama ada Erna, Ria, dan Sofia. Kemudian kelompok yang kedua ada Wahyu, ada Furaida, dan Ima. Dan kelompok ketiga ada Ani, Kurniati, Wisnu, dan Wara. Silakan. LKPD-nya yang sudah kita bagikan dikerjakan sesuai berdasarkan kelompok masing-masing ya. Silakan duduk berkelompok. Untuk LKPD-nya ini ada artikel mengenai kasus kelangkaan yang ada di Pertamina. Silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nanti yang saya tunjuk harus mempresentasikan. Itu ya, saya beri waktu sekitar 20 menit. Cukup ya? Ya, silakan didiskusikan. Oke, Pak. Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, Pak. Baik, kalau sudah selesai silahkan dipresentasikan nanti di share screen-nya.
Kelompoknya Ria, silakan dipresentasikan. Dari artikel tersebut sepertinya ada kelangkaan BBM yang solar, Pak, bersubsidi. Terus yang kedua, Saya Pak mau presentasi. oke, kelompoknya nih, silakan. Yang kedua, apa? Yang Kira-kira. kedua, penyebab terjadinya kelangkaan. Satu, adanya masalah cash flow di Pertamina. Dua, kurangnya antisipasi pemerintah dan badan usaha. Jadi dari artikel ini kita bisa melihat kelangkaan yang terjadi yaitu adalah solar. Solarnya langka. Kenapa kok solarnya langka? Menurut Pertamina itu ada masalah cash flow ya. Cash flow-nya ada masalah di sana. Yang kedua, ada kurangnya antisipasi pemerintah dan badan usaha. Baik. Sampai di sini ada yang mungkin masih belum paham, bisa ditanyakan, silakan. Paham, Pak. Sudah paham, Tidak ada? Pak. Sudah paham. Udah paham Pak, nggak ada yang ditanyakan. Oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Kira-kira faktornya apa saja, silakan nanti dibaca, diulang-ulang untuk materi ini dan materi untuk besok dibaca untuk persiapan pembelajaran minggu depan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Khairul sudah melaksanakan micro teaching. Kemudian silakan untuk Ibu Nur Aryani ya, yang memberikan masukan atau pendapatnya. Monggo. Si Bu Nurul, pangapunten Nur Aniyati nggih. Oh, Nur Aniyati nggih. Nggih, Bu. Untuk Pak Khairul secara keseluruhan cukup bagus nggih, Pak. Dan Pak Khairul ini orangnya kalem ngaten. Jadi pembawaan suasana di kelasnya juga jadi ikut-ikutan kalem. Untuk catatannya Pak Khairul mohon maaf sebelumnya nggih. Ada beberapa yang terlupa. Yang pertama itu yang tadi lupa berdoa, tapi kan kita nggak tahu ya ini di pagi, siang atau menjelang pulang, kan nggak tahu. Dan cuma panggung, jadi lupa semua. Di PPT itu juga sepi, terlalu kalem, hanya warna hijau dan putih saja, tidak ada warna-warna lain. Mungkin di faktor-faktor misalkan ya Pak, di faktornya yang menyebab kelangkaan itu kan ada salah satunya kerusakan SDA. Mungkin bisa ditambahi dengan gambar kebakaran hutan atau terjadinya banjir, itu kan juga merusak SDA. Bisa. Oke. Pangapunten Pak Khairul, untuk yang terakhir di kesimpulan dan refleksi juga belum jenengan sampaikan tadi. Oke. Tapi secara keseluruhan bagus Pak Khairul, nggih. Sudah kontekstual dengan kehidupan nyata, jadi membuat anak itu lebih paham, oh iya ternyata kelangkaan sekarang ini yang
terjadi apa. Jadi menyebabkan peserta didik itu juga lebih mudah untuk memahaminya karena sudah kontekstual. Ngoten mawon. Ya, matur suwun Bu Terima Ani. kasih. Bu Ani, Nur Aniati. Bapak Ibu yang lain monggo. Silakan Kak memberikan masukan. Ajar kalau bisa. Kalau tidak ada dari saya Pak Khairul. Yang pertama Pak Khairul belum menanyakan kondisi dan kesiapan anak. Jadi hanya mengabsen bagaimana kabarnya. Kemudian bisa juga apakah tempat duduk di peserta didik sudah dibersihkan atau bagaimana, itu untuk mengondisikan melihat kesiapan anak. Kemudian Pak Khairul masih mendominasi dalam pembelajaran, dan juga tolong besok kalau PPL materinya pilih yang akuntansi nggih Bapak ngapunten. Kita kan di PPG-nya akuntansi, jadi mohon Bapak Ibu yang lain juga mencari materi yang akuntansi. Kalau ini tadi kan pengantar ekonomi nih. Gitu. Kemudian benar tadi belum ada kesimpulan, mohon besok untuk memberikan refleksi dan kesimpulan. Demikian tambahan dari saya, monggo Pak Agus mungkin memberikan tanggapan atau masukan, monggo. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas presentasi berbicara pada kesempatan hari ini. Ya, jadi kita memastikan bersama. baik Bapak Ibu, ini saya akan tunjukkan ya. Saya cek dulu beberapa video yang satu video bukan beberapa video ya, yang terkait contoh untuk mungkin besok ya. Saya Pak gunakan satu, masuk device yang satunya dulu. Ini pernah pengenalan kayak Taruh. di PGS ini kan kosong, PGS kan itu ya. PGS sama itu. Jadi ono 17 kelas, 16. Ini kan video biru kan mengerti. Iya. Udah di ini belum? Sistem ngomong Pak. Request Aman semua. Nopo kelas apa? Request kelas. Sama temanku gitu loh Pak. Enggak, maksudnya beda nanti enaknya masker. Jadi juga menuang masih Oh iya. Nek kalau kan masih sakit. Jadi kan pakai Wifi-nya elek banget Pak. Wifi. Iya loh Pak. Koneksi internet Telkom sekarang. Jelek. Iya. Takutnya besok pas. Ya, Takutnya pas ini. Apalagi lewat komputer.
Tema 1 Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumah Mahasiswa PPG dalam Jabatan Kategori 1 Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Khairun. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja. Pembelajaran yang saya laksanakan yaitu tema 3. Dabrak, tandrak, babrak. Silahkan sesuaikan ya. Kabar kalian hari ini anak-anak? Ini nanti diberi. Kabar kalian hari ini anak-anak? Hari ini sudah sarapan belum? Sudah. Nasi dulu enak sekali. Dan pimpin doa. Kalau anak SD nasionalismenya nyanyi ya, nanti untuk SMA nanti apa dicari bentuknya. Tadi belum pernah ada di kegiatan kita untuk karakter awal. Tapi kalau nyanyi ya nggak pantas untuk anak-anak SMA ya. Nah ini menjelaskan materi, nanti diberi tanda-tanda seperti itu Bapak Ibu. Yang paling banyak ditonton ini. Ini masih materi. Sebentar. Ini iklan ini. It's Halloween. We're gonna have a good time tonight. The boogeyman is coming. Time to put the book. Siapa yang mau menyimak sendiri? Sudah minimal 50 kali kalian pakai Android barang. Jadi 3 kelompok. Nah ini ketahuan bagaimana mengkondisikan kelompoknya. Jadi ketahuan bagaimana menugaskan kepada tiap kelompok itu ngapain. Ya bekerja di LKPD. Untuk diisi laporan hasil percobaannya di sini arus listrik. Nah untuk kelompok kelihatan proses pembimbingannya, pembimbingan diskusi ya dengan siswanya, itu kelihatan prosesnya. Nah ini terjadi diskusi antara guru dengan siswa, itu kelihatan ya proses seperti ini. Nah ini diminta membuat kesimpulan, ada yang presentasi dan lain sebagainya. Nah, iklan lagi. Langsung ke depan. Apakah Anda ingin bekerja secara remote dan mendapatkan gaji lebih dari 40 juta rupiah? Nah, ini presentasi. Nih guru memberikan kesimpulan akhir itu juga belum ya. tepuk satu. Nah, paling tidak itu Bapak Ibu, secara umum gambaran-gambaran yang harus dilakukan. Jadi kelihatan ya proses pelibatan mahasiswa itu kelihatan proses pelibatan siswa, pengelompokannya, dosen atau guru dengan siswa itu ada timbal balik ketika pembelajaran, itu kelihatan prosesnya. Kemudian ketika kuis, nanti kelihatan kuisnya dan siswa itu ikut mengerjakan. Kemudian ketika presentasi ya siswa itu kelihatan presentasi dan ada tanya jawabnya. Bentuk LKPD Bapak Ibu kelihatan dikerjakan. Kayak gitu nanti yang perlu ditonjolkan saat pembuatan video PPL dan BIN. Nah,
Bapak Ibu, terkait dengan uji komprehensif, besok itu akan dilakukan uji komprehensif. Kelas ini diacak lagi, jadi ini tadi saya baru mengirim ke penguji. Untuk akuntansi yang uji ada Pak Arsono, Bu Deni, Pak Fahmi, Pak Surya, Pak Ranto, dan Bu Titik. Nah, kalau saya ke SD. Itu nanti yang ditanyakan ya seputar RPP, model pembelajaran, sintak-sintak pembelajaran. Itu yang ditanyakan ya kepada Bapak Ibu. Nah, jadi yang ditanyakan itu terkait dengan, tadi saya ulangi, materi bidang studi esensial. Bisa saja menanyakan mengenai materi yang Bapak Ibu sampaikan. Misalnya kas kecil, bisa juga didalami kas kecil itu bagaimana. Kemudian yang ditanyakan juga mengenai hot order thinking ya. Kemudian materi bidang studi yang penting, yang pokok. Nah, misalnya tadi ada kewirausahaan, nanti juga akan ditanya mengenai membelajarkan wirausahaan, apa wirausahaan itu juga mungkin ada. Kemudian materi-materi pedagogi, mengajar, model, media, kenapa milih media ini, model ini, sintak model ini bagaimana, kemudian termasuk profil pelajar Pancasila, mungkin ditanyakan, termasuk ini pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran, PPACK-nya apa, bentuknya apa, yang seperti itu yang akan ditanyakan. Jadi Bapak Ibu siapkan 2 RPP dari 4 RPP yang Bapak Ibu buat, yang diharapkan 2 itu RPP yang paling menurut Bapak Ibu bagus dan kuasai, baik dari segi materi, model, media, dan LKPD-nya. Karena yang ditanyakan itu nanti akan seputar RPP dari Bapak Ibu. Pasti nanti yang dilihat tujuan pembelajarannya, pelaksanaan pembelajarannya, apakah sintak pembelajaran itu sudah sesuai dengan teori yang ada di sintak Bapak Ibu, kemudian juga terkait kedalaman materi. Jadi bisa saja dosen menanyakan bagaimana membelajarkan tujuan ini, materi di tujuan ini itu isinya apa, kayak gitu. Silahkan Bapak Ibu persiapkan untuk uji komprehensif tanggal 7 dan 8, 2 hari ya. Jadi tadi ada diacak, jadi kita acak tadi Bapak Ibu di kelas ini tidak satu uji. Itu terkait dengan pelaksanaan uji. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu, dan juga tadi sedikit masukan untuk membuat video nanti satu. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu. Kalau ada. PPG ini penting mau. Bagus, boleh bertanya. Bagus, boleh bertanya, maaf. Ya, ternyata yang saya satunya sinyalnya tidak bagus tadi. Oke, Iya. Itu Bapak Ibu terkait dengan kalau ada pertanyaan silakan. Boleh bertanya Pak Agus? Iya Pak. Untuk uji komprehensif berarti 2 hari ya Pak, tanggal 7 dan 8? Itu tergantung nanti orangnya dapat tanggal berapa. Jadi seorang 1 hari. Oh, karena tanggal 8 itu kan tanggal merah Maulid Nabi. Iya, jadi kenapa kemarin kita tanggal 8 masuk, kita sudah konsultasi dengan pimpinan, jadi tidak apa-apa. Oke. Karena begini Pak, hari Senin itu kami harus menyelenggarakan seleksi prajab, kuliah perdana prajab, dan beberapa agenda untuk uji UKIN bagi PPG Angkatan 1. Sehingga kemarin diputuskan hari Sabtu, diberikan kepada waktu kepada dosen untuk fleksibel untuk menguji pagi, siang atau sore, sepakat dengan nanti dosen yang menentukan waktu. Pak. Yang kedua ini di LMS hari ini ada
unggah tagihan peer teaching itu apa yang diunggah ya Pak? Video. Itu aja Pak. Oh, Ada video. Nanti videonya akan dikirim oleh admin seperti kemarin ya. Bagi yang mengajar hari ini kan ada video. Itu di-download kemudian diunggah di situ. oh iya Pak, matur nuwun. LPP Bapak Ibu silahkan diunggah sesuai dengan tagihan yang kemarin belum komplit dikompliti. Berarti yang unggahan sebelumnya dihapus gitu Pak? Ditindas saja nggak apa-apa Pak. Iya, kalau bisa iya, karena kemarin kan belum komplit sampai dengan media evaluasi ya. Jadi silahkan diunggah ulang aja. Diganti yang baru ini Pak maksudnya? Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Iya, ada lagi Bapak Ibu? Silahkan kalau ada. Videonya diedit apa mboten Pak? Untuk videonya Ada Bu diedit Erna apa nggak tidak? begitu kedengeran ini. Oh iya, untuk videonya diedit apa tidak Pak? Nggak usah, nggak apa-apa kalau mau yang ini. Kalau mau diedit ya silahkan kalau mau diedit. Iya. Oke. Ada lagi? Yang di-upload itu link yang dari Bu Sinta, apa videonya download dulu baru di-upload? Ya Pak. Kalau mau diedit ya di-download dulu, dia diunggah ulang. Kalau enggak ya itu ya enggak apa-apa. Ya Pak. Ya. Dari Bu Nurul ada apa yang mau disampaikan, monggo kalau ada. Terima kasih Pak. Saya hanya mau menyampaikan setelah Bapak Ibu menerima hasil download video tadi, monggo mungkin bisa di-play lagi, kita direfleksi panjangan kurang apa gitu, jadi untuk besok di UKIN bisa disempurnakan. Begitu Pak Agus, matur suwun, tambahan dari saya. Baik Bapak Ibu. Tidak terasa ya sudah 13 hari kita bersama dalam pengembangan perangkat sesi 2 dan peer teaching ini. Kita berinteraksi, jadi saya mohon maaf jika banyak salah dan kurang dalam proses pendampingan Bapak Ibu. Mohon maaf jika juga kami sambil mengerjakan beberapa hal yang harus kita kerjakan. Kemudian waktunya juga harus menyesuaikan, ada yang pagi, ada yang macam-macam. Itu keterbatasan dari kami, tetapi kami berkomitmen untuk tetap membelajarkan PPG ini sesuai dengan apa yang ada aturan dari Direktorat Profesi Guru GTK. Jadi ini materi yang disampaikan, titik tekan untuk pengembangan perangkat ini adalah tujuan yang ABCD, tujuan HOT, kemudian tujuan atau pembelajaran yang TPACK berbasis masalah dan proyek. Kemudian kita juga bicara pembelajaran yang kolaboratif dengan siswa, media-media yang kekinian. Kita juga sudah membantu menyampaikan kepada Bapak Ibu di tengah-tengah diskusi serta beberapa link video-video untuk membantu Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan misalnya editing video juga sudah kita sampaikan. Kalau ada kurangnya ya mohon maaf. Kami tidak bermaksud untuk menggurui, tapi kita sharing. Kalau ada hal yang baik kita manfaatkan dan kita kembangkan. Kalau ada yang kurang baik ya kita diskusikan bagaimana baiknya. Jadi kita saling penguatan gitu. Kemudian terima kasih kepada Bu Nurul juga sudah membantu mendampingi kita selama ini sebagai guru pamong, menceritakan real aksi bagaimana di kelas, memberikan saran-saran kepada Bapak Ibu. Kami kira juga sangat membantu dalam proses kelancaran perkuliahan ini. Jadi kalau ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf itu Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin dari Bu Nurul juga ada yang mau disampaikan, silakan. Terima kasih Pak Agus, kepada Pak Agus dan Bapak Ibu semua, terima kasih sekali atas kesempatan untuk membersamai Bapak Ibu semua. Saya pribadi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kata yang salah, banyak ini mungkin masukan-masukan yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan saya juga mohon maaf sekali karena
harus banyak pekerjaan yang harus kami lakukan, kami laksanakan juga, sehingga mungkin kadang terlihat kurang konsentrasi nih Bapak Ibu saya. Apabila dari saya ada manfaatnya, ada benarnya, itu datang dari Allah dan semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat berjuang melanjutkan proses PPG untuk tahap berikutnya. Terima kasih Pak Agus yang saya sampaikan demikian. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Kabar baik yang kita tunggu adalah Bapak Ibu lulus. Nanti kita ketemu di yudisium. Ya. Jadi kalau lulus, dan semoga lulus, nanti ketemu di yudisium bersama kami pengelola PPG dari Atas Muhammadiyah Surakarta. Gitu Bapak Ibu, kita akhiri sesi 13 hari ini. Selamat melanjutkan sesi berikutnya yaitu uji komprehensif dan PPL. Ya, Bapak Ibu. Atur nuwun, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak Agus, Bu Nurul. Terima kasih Pak Agus, Bu Nurul. Izin lift, Bu, Bapak. Ibu Nurul, terima kasih.